Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rizka Wahyuningsi dan rekan saya Harun Ramil Putra. Kami dari kelas 3C ingin menyampaikan materi mengenai konsep agribisnis dalam mata kuliah ekonomi pertanian di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan. Mari kita simak pembahasannya. Definisi agribisnis. Agribisnis adalah keseluruhan koperasi yang terlibat dalam manufaktur dan distribusi pasokan pertanian, produksi di pertanian, penyimpanan, pemrosesan, dan distribusi komoditas pertanian dan barang-barang yang terbuat darinya. Oleh John H. Davis dan Ray A. Goldberg tahun 1957. Yang kedua, jenis-jenis konsep agribisnis. Yang pertama, berdasarkan skala usaha, ada agribisnis kecil. Agribisnis kecil ini adalah usaha tani yang dilakukan oleh individu atau kelompok kecil, umumnya menggunakan teknologi sederhana dan lahan yang terbatas. Yang kedua, agribisnis menengah. Agribisnis menengah adalah usaha tani yang melibatkan investasi yang lebih besar, menggunakan teknologi yang lebih modern, dan memiliki pasar yang lebih luas. Selanjutnya, agribisnis besar itu perusahaan pertanian besar yang memiliki modal dan teknologi yang sangat canggih serta menguasai pasar yang sangat luas. Berdasarkan jenis produknya, ada agribisnis tanaman, yaitu berfokus pada budidaya tanaman seperti padi, jagung, sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan tanaman perkebunan. Agribisnis peternakan, yaitu berfokus pada budidaya hewan ternak seperti sapi, kambing, ayam, ikan, dan lebah. Selanjutnya, agribisnis perikanan, yaitu berfokus pada budidaya ikan di air tawar, di air payau, atau air laut. Yang ketiga, berdasarkan tingkat pengolahannya. Yang pertama, agribisnis hulu, yaitu meliputi kegiatan produksi pertanian seperti budidaya tanaman dan peternakan. Agribisnis tengah, yaitu meliputi kegiatan pengolahan hasil pertanian menjadi produk olahan seperti pembuatan tepung, sirup, atau produk makanan olahan lainnya. Agribisnis hilir, yaitu meliputi kegiatan pemasaran produk pertanian dan produk olahannya seperti distribusi, pengemasan, dan penjualan. Selanjutnya, berdasarkan pendekatan teknologinya, yaitu agribisnis konvensional. Agribisnis konvensional ini menggunakan teknologi tradisional atau sederhana dalam proses produksinya. Kemudian, agribisnis modern ini menggunakan teknologi modern seperti mekanisasi, bioteknologi, dan informasi teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Selanjutnya, agribisnis organik. Agribisnis organik ini menggunakan metode produksi yang ramah lingkungan dan tidak menggunakan bahan kimia sintesis. Yang kelima, berdasarkan orientasi pasar. Agribisnis berorientasi pasar lokal ini memenuhi kebutuhan pasar lokal atau regional, sedangkan agribisnis berorientasi pasar ekspor ini memproduksi produk untuk memenuhi permintaan pasar internasional. Selanjutnya, contoh konsep agribisnis yang populer adalah pertanian hidroponik. Pertanian hidroponik ini budidaya tanaman tanpa menggunakan media tanah, melainkan menggunakan larutan nutrisi. Yang kedua, peternakan organik. Budidaya hewan ternak dengan memberikan pakan organik dan tanpa menggunakan antibiotik. Selanjutnya, agrowisata, yaitu menggabungkan sektor pertanian dengan pariwisata seperti wisata petik buah atau wisata edukasi pertanian. Selanjutnya, kebijakan pemerintah terhadap konsep agribisnis, yaitu yang pertama, pengembangan infrastruktur, pembangunan dan perbaikan jalan untuk memudahkan transportasi hasil pertanian. Yang kedua, dukungan finansial, yaitu subsidi untuk input pertanian seperti bibit, pupuk, dan pestisida. Yang ketiga, penelitian dan pengembangan, yaitu pengembangan metode pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan. Yang keempat, yaitu kebijakan lahan, perlindungan lahan dan pertanian produktif dari alih fungsi. Dan yang terakhir, yaitu kerjasama internasional, yaitu kerjasama teknis dengan negara lain dalam pengembangan teknologi pertanian. Agribisnis tentunya memiliki peran yang sangat penting terhadap ekonomi dan masyarakat. Yang pertama, kontribusinya terhadap ekonomi. Agribisnis berkontribusi secara signifikan terhadap PDB banyak negara, terutama negara berkembang seperti kita. Di Indonesia, sektor pertanian termasuk agribisnis
menyumbang sekitar 13% dari PDB. Selain itu, sektor ini juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar di Indonesia. Dan juga agribisnis sering menjadi komoditas ekspor utama sehingga menghasilkan devisa yang penting bagi negara. Selanjutnya, yang kedua adalah ketahanan pangan. Agribisnis berperan vital dalam memproduksi, mengolah, dan mendistribusikan pangan untuk memenuhi kebutuhan populasi yang terus bertambah. Rantai pasokan yang efisien dalam agribisnis membantu menstabilkan harga pangan dan praktik agri yang modern, memastikan produksi pangan yang aman dan berkualitas tinggi. Yang ketiga adalah pembangunan pedesaan. Agribisnis yang berkembang dapat meningkatkan pendapatan petani melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk, serta mendorong pembangunan infrastruktur di daerah pedesaan dan menciptakan peluang ekonomi untuk membantu mengurangi arus urbanisasi yang tidak terkendali ini. Yang keempat adalah inovasi dan teknologi. Sektor agri menjadi pendorong utama dalam adopsi teknologi di bidang pertanian, seperti presisi dan bioteknologi, sehingga menghasilkan varietas tanaman baru dan metode yang lebih efisien serta solusi untuk tantangan pertanian. Dan yang terakhir adalah berkelanjutan lingkungan. Agribisnis modern menekankan praktik pertanian berkelanjutan yang membantu melestarikan sumber daya alamnya. Dalam agribisnis, terdapat subsistem yang menjadi komponen utama dalam kegiatan agribisnis. Yang pertama yaitu subsistem input atau hulu. Subsistem ini menjadi penyedia input atau bahan baku dasar proses produksi seperti bibit, pupuk, ataupun pestisida. Yang kedua adalah subsistem produksi. Setelah mendapatkan saproduk, proses selanjutnya adalah budidaya. Disinilah tanaman atau hewan dipelihara dan dirawat sampai tahap panen. Yang ketiga, subsistem pengolahan atau hilir. Setelah panen, hasil produksi akan masuk ke tahap hilir. Pada tahap ini, hasil panen diolah, dikemas, dan disiapkan untuk didistribusikan ke pasar. Yang keempat, subsistem pemasaran. Subsistem ini menjadi subsistem yang terakhir, yaitu subsistem pemasaran. Hasil produksi sudah siap dipasarkan dan didistribusikan ke konsumen. Lalu yang kelima adalah subsistem penunjang. Ini merupakan subsistem pendukung dari seluruh proses produksi seperti penyediaan air, tenaga kerja, infrastruktur, dan teknologi. Selanjutnya adalah tantangan atau masalah dalam kegiatan agribisnis. Yang pertama adalah perubahan iklim. Cuaca yang ekstrim seperti kekeringan, banjir, curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan terjadinya gagal panen. Yang kedua adalah keterbatasan lahan. Pertumbuhan populasi dan arus urbanisasi yang tidak terkendali menyebabkan terjadinya kekurangan lahan sehingga sulit untuk melakukan kegiatan proses agribisnis. Yang ketiga adalah ketidakstabilan harga. Yang keempat, persaingan yang semakin ketat. Yang kelima, kekurangan air. Yang keenam adalah tenaga kerja. Minimnya generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian. Selain harus menghadapi tantangan, sektor agribisnis juga saat ini menawarkan berbagai peluang. Pertumbuhan populasi yang meningkat mendorong peningkatan permintaan akan produksi pangan. Selain itu, keberadaan masyarakat akan pentingnya mengonsumsi makanan sehat juga semakin meningkat, sehingga membuka peluang bagi produk-produk pertanian organik dan olahan yang berkualitas. Perkembangan teknologi juga menjadi faktor pendorong pertumbuhan agribisnis, seperti sistem irigasi otomatis, sensor, dan perangkat lunak yang dapat meningkatkan efisiensi produksi dan kualitas hasil panen. Selain itu, muncullah e-commerce memudahkan para petani untuk memasarkan produknya, dan konsep agrowisata juga semakin populer di mana-mana. Pengunjung dapat menikmati keindahan alam sambil belajar tentang proses pertanian.